Kita ke wilayah Batam, Kepulauan Riau, pemirsa. Ada seorang wanita yang akan dipekerjakan di salah satu tempat hiburan malam. Ini justru ditemukan tewas dalam kondisi yang sudah tidak wajar di sebuah mes di kawasan Jodo Permai, Kota Batam, Kepulauan Riau, usai menjalani ritual penglaris. Korban ini mengalami penyiksaan selama 3 hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Pelaku sempat melarikan korban ke rumah sakit untuk mengelabui petugas. Namun, aksi tersebut tercium oleh polisi. 4 orang pelaku diciduk dan ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan berencana tersebut. Dalam keterangan, Kapolsek Batu Ampar mengatakan bahwa keempat pelaku memiliki peran yang masing-masing. Koko merupakan pelaku utama yang melakukan penganiayaan setelah ritual dilakukan. Dibantu oleh 3 perempuan lainnya, ada Noviana selaku koordinator LC, kemudian Angelina dan Tama yang menghilangkan CCTV di lokasi. Selain tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti CCTV, selang oksigen, tabung oksigen, sapu lidi, dan sebatang kayu. Keempat tersangka dijerat pasal 340 KUHP, junto pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau 20 tahun penjara. Dan untuk lebih mendalami kasus ini, kami mengajak Anda untuk langsung berbincang bersama dengan Kompol Amru Abdullah, Kapolsek Batu Ampar Batam. Pak Kapolsek, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Baik, Pak Kapolsek, sebelum kita menceritakan kronologi, mungkin Anda bisa jelaskan juga kepada kami dari mana awalnya korban dan pelaku ini bertemu, dan apakah memang ritual ini pernah dijalankan oleh orang lain selain korban ini? Baik, dapat kami jelaskan di sini bahwasanya terhadap korban dan pelaku ini itu sebelumnya memang tidak saling mengenal, dan korban ini awalnya datang untuk melamar kerja sebagai LC di manajemen yang dikelola oleh para pelaku. Itu mendapat informasi dari iklan yang ada di media sosial, yaitu Instagram. Nah, dari situ korban ingin melamar menjadi seorang ladies companion atau LC. Ya, apa yang dijanjikan oleh pelaku sehingga korban ini tergiur? Tapi justru korban ini dijadikan sebagai apa, Pak? Tumbal penglaris atau bagaimana? Baik, dari korban ya, kebiasaan dari manajemen yang dikelola oleh para pelaku ini, jadi setiap para wanita yang ingin bekerja di manajemen mereka itu harus melalui ritual. Ritual itu yang mana bertujuan untuk sebagai penglaris agar banyak tamu begitu. Ya, Oke, ritualnya iya, seperti apa? ritualnya seperti apa, Pak? Sehingga akhirnya korban bisa meninggal dunia. Dan apakah ada korban sebelumnya yang juga ditemukan atau ada tindak penganiayaan? Ritual yang dilakukan yaitu seperti meminum minuman keras, dan di dalam ritual itu keterangan dari para pelaku, mereka seperti ingin memanggil dewa. Jadi untuk para korban yang lain sebelumnya itu memang dilaksanakan ritual-ritual seperti itu. Ya, tapi ada kekerasan juga kan yang ditemukan pihak kepolisian di tubuh korban? Hasil otopsi bagaimana, Pak? Hasil otopsi itu ada ditemukan kekerasan yang ada di tubuh korban, yaitu mulai dari kepala, daerah bagian muka, punggung, tangan, dan kaki korban. Jadi dari hasil otopsi menyatakan bahwasanya penyebab fatal kematian dari korban ini adalah banyaknya cairan yang ditemukan di dalam paru-paru korban, hasil dari penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku. Oke, Pak, yang cukup menarik di sini barang bukti yang disita ada selang oksigen, tabung oksigen, CCTV begitu. Ini dilakukannya di mana? Dan sudah mempersiapkan tabung oksigen kah sebelumnya? Baik, kami jelaskan di sini juga bahwasanya untuk tabung oksigen itu disiapkan oleh para pelaku ini itu masih dalam rangkaian penyiksaan. Jadi kurun waktu dari dari hari Selasa, ya hari Selasa itu sampai ke hari Kamis itu
korban mendapat penyiksaan dari para pelaku. Nah, karena akibat dari penyiksaan itu tubuh korban ini sudah lemas, maka dari itu dari para pelaku ini berinisiatif untuk membeli tabung oksigen. Namun nyawa dari korban ini tidak dapat diselamatkan lagi. Sudah berapa lama ritual ini dilakukan para pelaku kepada korbannya? Untuk ritual ini itu dilaksanakan itu kurang lebih dari hasil pemeriksaan kami kepada para pelaku itu dilakukan 2 tahun lebih, Mbak. 2 tahun terhadap satu korban ini? Iya. Oh tidak, untuk manajemen ini melakukan ritual itu sudah 2 tahun yang lebih. Nah, terhadap korban ini Berarti korbannya itu lebih dari dilakukan, satu begitu ya Pak ya? Untuk ritualnya, Mbak, maksud saya untuk ritualnya itu dilaksanakan setiap orang yang mau bekerja di situ, itu dari kurun waktu 2 tahun itu selalu dilakukan ritual-ritual seperti itu. Nah, kalau terhadap korban, itu dilakukan sejak hari Senin, tanggal 24 November. Nah, namun mulainya penyiksaan itu berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan olah TKP itu di tanggal 23. Yaitu hari Selasa. 25 hari Selasa, November. Oke, Pak, yang cukup menarik adalah tadi ada katakan sudah berjalan selama 2 tahun. Berarti kan sudah banyak karyawan-karyawan rekrutan lainnya begitu. Apakah bentuk ritualnya selalu sama bahwa korban-korban ini mengalami penyiksaan? Baik, kami jelaskan di sini bahwasanya dari hasil pemeriksaan itu tidak terhadap korban yang lain itu tidak dilakukan penyiksaan. Kenapa penyiksaan itu dilakukan kepada korban? Karena korban pada saat ritual itu korban ini tidak dapat mengikuti prosesnya dengan baik. Karena pada waktu ritual itu korban ini sempat menjerit histeris karena dia tidak sanggup untuk minum minuman keras. Yang mana harus meminum minuman keras itu merupakan bagian dari ritual itu sendiri. Ritual tersebut, oke. Terakhir Pak, konstruksi hukumnya dan pasal apa yang dikenakan kepada para pelaku? Para pelaku di sini untuk tersangka utama inisial WL itu kami kenakan pasal 340 KUHP, junto dengan 338 KUHP, sedangkan 3 pelaku lainnya itu 340 KUHP, junto 338 KUHP, junto ke 55 ayat 1. Dengan sanksi hukuman berapa tahun penjara? Dengan ancaman hukuman pidana penjara itu 20 tahun atau seumur hidup dan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Baik, terima kasih banyak Kompol Amru Abdullah, Kapolsek Batu Ampar sudah berbagi informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.